Ikan hiu. Kata itu saja sudah bikin merinding ya. Nah, sekarang bayangkan hiu yang lebih besar dari bus. Itulah Megalodon, hiu terbesar yang pernah menjelajahi lautan. Predator prasejarah ini telah memikat imajinasi kita selama berabad-abad. Megalodon berenang di lautan jutaan tahun yang lalu, meninggalkan gigi-gigi raksasa sebagai petunjuk keberadaannya. Gigi-gigi ini bukan hanya besar, mereka sangat besar, beberapa lebih panjang dari tangan manusia. Membayangkan makhluk sebesar ini saja sudah memicu rasa ingin tahu kita. Seperti apa kehidupan Raja Laut dalam ini? Megalodon adalah misteri sejati dunia purba. Bergabunglah dengan kita saat kita menyelami dunia makhluk luar biasa ini. Kita akan menjelajahi sejarahnya, ukurannya, dan tempatnya dalam imajinasi kita. Bersiaplah untuk perjalanan mendebarkan kembali ke masa lalu. Cerita kita dimulai sejak dulu, ketika reptil raksasa menguasai daratan, dan Megalodon menguasai lautan. Kita bicara tentang jutaan tahun yang lalu. Menemukan jejak raksasa prasejarah ini seperti menyusun puzzle raksasa. Petunjuk pertama keberadaan Megalodon berasal dari gigi-giginya yang besar. Orang-orang menemukan gigi raksasa ini berabad-abad yang lalu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Beberapa mengira itu adalah lidah naga atau ular yang membatu. Baru pada tahun 1900-an para ilmuwan mulai memahami bahwa ini adalah gigi hiu purba. Seiring waktu, lebih banyak fosil ditemukan, tulang belakang, fragmen rahang, dan bahkan kotoran yang membatu. Setiap penemuan baru membantu kita melukis gambaran Megalodon yang lebih jelas. Fosil-fosil ini memberitahu kita bahwa Megalodon hidup dari sekitar 23 juta hingga 3,6 juta tahun yang lalu. Pemerintahan yang panjang. Tapi sayangnya, kita mungkin tidak memiliki kerangka Megalodon yang lengkap, tetapi kita masih bisa membangun gambaran yang baik tentang hiu besar ini. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari kerabat terdekatnya yang masih hidup, hiu putih besar. Para ilmuwan percaya Megalodon tampak seperti hiu putih besar yang berukuran super dengan tubuh gemuk dan sirip yang kuat. Bayangkan, hiu putih besar tetapi 10 kali lebih besar. Itu hiu yang sangat besar. Gigi-gigi besar yang kita bicarakan tadi, itu petunjuk terbesar kita tentang ukuran Megalodon. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Megalodon bisa tumbuh hingga 60 kaki panjangnya, bahkan mungkin lebih besar. Itu lebih panjang dari bus sekolah. Rahang Megalodon adalah kekuatan alam. Rahangnya dipenuhi ratusan gigi bergerigi, sempurna untuk merobek daging. Bayangkan kekuatan gigitan makhluk ini. Tidak heran Megalodon adalah predator puncak pada masanya. Sekarang saya tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah Megalodon pernah bertemu dinosaurus? Itu pertanyaan yang memicu imajinasi. Tapi kenyataannya sedikit lebih rumit. Megalodon dan dinosaurus raksasa seperti Tyrannosaurus Rex hidup di zaman yang sangat berbeda. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Megalodon tidak muncul sampai jutaan tahun kemudian. Megalodon menguasai lautan selama era Kenozoikum, yang sering disebut zaman mamalia. Dinosaurus, di sisi lain, adalah hewan darat yang dominan selama era Mesozoikum, yang meliputi periode Trias, Jura, dan Kapur. Jadi meskipun menyenangkan membayangkan pertarungan para titan, Megalodon dan dinosaurus tidak pernah benar-benar bertemu. Mereka dipisahkan oleh Curon Tedumi. Hiu dan dinosaurus raksasa selalu memikat imajinasi kita, dan Megalodon tidak terkecuali. Predator prasejarah ini telah membuat percikan yang cukup besar dalam budaya populer. Film-film seperti The Meg menghidupkan Megalodon di layar lebar, mengadu hiu raksasa melawan pahlawan modern. Film-film ini mungkin mengambil beberapa kebebasan dengan sains, tetapi sangat menyenangkan. Tapi pengaruh Megalodon melampaui film. Anda dapat menemukan hiu prasejarah ini ditampilkan dalam dokumenter, buku, dan bahkan video game. Ada sesuatu tentang makhluk besar ini yang terus memesona kita. Mungkin misteri seputar kepunahannya, teror yang ditimbulkan oleh predator sebesar itu. Apapun alasannya, Megalodon jelas telah mendapatkan tempatnya dalam sejarah budaya pop. Bagian 6, terpisah oleh waktu, kesenjangan antara Megalodon dan dinosaurus. Kita telah menetapkan bahwa Megalodon dan dinosaurus tidak pernah bertemu, tetapi penting untuk memahami berapa banyak waktu yang memisahkan makhluk-makhluk ini. Ini bukan hanya hitungan tahun. Kita berbicara tentang rentang waktu geologis yang luas. Anggap saja seperti ini. Jika Anda memadatkan sejarah bumi menjadi 1 tahun, dinosaurus akan memerintah dari sekitar pertengahan Desember hingga hari terakhir tahun ini. Megalodon, di sisi lain, tidak akan muncul sampai sekitar bulan Januari. Itu waktu yang lama, terpisah. Selama kesenjangan antara dinosaurus dan Megalodon, bumi mengalami perubahan besar. Benua bergeser, iklim berubah, dan makhluk baru berevolusi. Dunia yang dihuni Megalodon sangat berbeda dari dunia dinosaurus.
Itu adalah dunia di mana mamalia sedang bangkit dan reptil laut raksasa seperti Plesiosaurus sedang emerge. Bagian 7, ilmu raksasa, bagaimana kita belajar tentang makhluk purba. Mempelajari makhluk yang hidup jutaan tahun yang lalu bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti menyusun puzzle dengan sebagian besar potongan yang hilang. Tetapi ahli paleontologi menggunakan berbagai metode untuk mengungkap rahasia masa lalu. Fosil adalah jendela kita ke dunia purba. Gigi, tulang, dan bahkan jejak kaki dapat memberitahu kita banyak tentang bagaimana makhluk yang punah hidup, bergerak, dan berperilaku. Dengan mempelajari sisa-sisa masa lalu ini, kita dapat menyusun kisah kehidupan di bumi. Para ilmuwan juga menggunakan teknologi untuk membuka rahasia fosil. CT scan dapat mengungkapkan struktur internal, sementara analisis kimia dapat memberikan petunjuk tentang makanan dan lingkungan. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami makhluk-makhluk menakjubkan ini. Ini adalah proses yang lambat dan melelahkan, so the page, wishing and count. Bagian 8, misteri laut dalam, apa yang tersisa untuk ditemukan tentang Megalodon. Meskipun kita telah belajar banyak tentang Megalodon, banyak misteri yang tersisa. Kedalaman laut sangat luas dan seringkali tidak kenal ampun, sehingga sulit untuk menemukan fosil yang terawetkan dengan baik. Salah satu pertanyaan terbesar adalah mengapa Megalodon punah. Beberapa ilmuwan percaya persaingan untuk mendapatkan makanan atau perubahan arus laut mungkin berperan. Yang lain menyarankan perubahan iklim mungkin berdampak pada mangsanya. Kita juga masih belum yakin tentang banyak aspek siklus hidup Megalodon. Di mana mereka melahirkan? Berapa lama anak-anak mereka tinggal bersama mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terus membingungkan para ilmuwan. Pencarian jawaban terus berlanjut. Setiap penemuan fosil baru, setiap studi baru, membawa kita lebih dekat untuk memahami makhluk luar biasa ini. Kedalaman laut istimewa di deep sea, dan Megalodon masih sama. Bagian 9, daya tarik abadi, warisan Megalodon. Megalodon mungkin sudah lama hilang, tetapi warisannya tetap hidup. Hiu prasejarah ini terus memikat imajinasi kita, menginspirasi kekaguman dan sedikit rasa takut. Ada sesuatu yang tak dapat disangkal menawan tentang makhluk yang begitu besar, begitu kuat. Itu mengingatkan kita pada luasnya lautan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang pernah ada di planet kita. Megalodon juga mengingatkan kita akan pentingnya penyelidikan ilmiah. Dengan mempelajari masa lalu, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masa kini dan tantangan yang ada di depan. Jadi, lain kali Anda berada di pantai, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi luasnya lautan. Dan siapa tahu, mungkin di suatu tempat di luar sana, di kedalaman terdalam, sepotong kisah Megalodon sedang menunggu untuk ditemukan.